Ya, baik. Selamat sore, jawab-jawab semua. Hari ini kita akan membahas mengenai apophyseal injury ya, mungkin lebih ke sekedar refreshing dan juga sharing ya. Jadi ini apophysis itu sebenarnya merupakan bagian dari epifisis. Jadi bahwa epifisis itu sebenarnya adalah dua. Ini yang pertama ya adalah pressure epifisis. Ini mungkin epifisis yang kita tahu ya. Jadi visual plate gitu. Nah, ini merupakan pressure epifisis yang berperan dalam pertumbuhan longitudinal dan juga untuk remodeling circumferential. Sedangkan traction epifisis atau apophysis itu merupakan perlekatan dari tendon dan ligamen. Nah, jadi kalau pada anak-anak dan remaja itu yang merupakan bagian terlemah dari sistem muskuloskeletalnya adalah kartilago yang berada di fisis dan berdekatan dengan apophysis atau visual plate. Sehingga kalau misalnya ada mekanisme trauma yang pada pasien-pasien dewasa itu hanya menyebabkan muscle strain, maka pada anak-anak ini bisa menyebabkan cedera yang serius pada fisisnya. Nah, biasanya kalau yang sering itu apophysis itu kelainannya itu terjadi bukan karena trauma saat yang hebat ya, tapi seringnya itu karena terjadi trauma berulang. Jadi ada trauma berulang, kemudian dia waktu recovery-nya itu nggak cukup, sehingga dia lama-lama menjadi overuse injury dari apophysis atau yang biasa kita sebut sebagai apophysitis. Nah, ini sebenarnya kenapa apophysitis itu penting untuk diketahui, karena kita tahu sekarang anak-anak itu dia lebih aktif ya. Terus ada juga yang berolahraga, mungkin menjadi atlet ikut pertandingan olahraga, sehingga apophysitis ini menjadi lebih sering ditemui. Nah, biasanya ini terjadinya cedera epifisis itu ditemukan pada saat-saat pertumbuhan yang lagi cepatnya. Jadi pada usia 11-12 tahun pada anak perempuan dan 13-14 tahun pada anak laki-laki. Nah, kalau misalnya kita ada kelainan yang mendasari pada tulangnya, maka itu biasanya akan lebih mudah menyebabkan injury pada epifisisnya. Kemudian kalau misalnya di ekstremitas atas, maka cedera apofisis ini biasanya terjadi pada anak-anak yang melakukan olahraga dengan gerakan melempar. Jadi misalnya kayak baseball, softball. Sedangkan kalau di ekstremitas bawah, maka ini seringnya terjadi pada anak-anak yang berolahraga yang pakai lari dan juga ada perubahan arah gitu, perubahan arah yang mendadak. Jadi misalnya kayak main bola gitu, main sepak bola. Nah, itu sering juga menyebabkan apophyseal injury. Nah, anatominya kalau kita lihat apophysis di ekstremitas atas yang ada itu di mana? Nah, ini kalau kita lihat di sini ada secondary ossification center ya di acromion, kemudian di tuberculum majus, kemudian di caput humeri, di tuberculum minus, kemudian juga di scapula. Ini ada di ada di ini juga di korakoidnya, kemudian juga di margo dari scapula ini. Sedangkan di daerah elbow dia ada di secondary ossification center itu seperti yang kita tahu yang singkatannya CRITO itu. Jadi capitellum, kemudian radial head, dia internal atau medial epicondyle, kemudian trochlea, olecranon, dan eksternal atau lateral epicondyle. Nah, sedangkan kalau di ekstremitas bawah, maka di pelvis ya ada di crista iliaca, di tias, diai, kemudian juga di trochanter mayor, tuber isii, kemudian trochanter minor, dan tuber pubis. Sedangkan kalau di genu, maka dia ada di bagian apex dari patella, kemudian juga di tuberositas tibia. Dan kalau di sini di pedis, maka dia ada di metatarsal 5 di basisnya dan juga di tuber calcaneus.
Nah, ini patofisiologinya jadi memang terkait dengan repetitive stress ya, dengan dia tidak ada waktu recovery yang cukup. Jadi ada stres, kemudian dia belum recover, dipakai lagi, olahraga lagi, kemudian stres lagi, sehingga dia nggak sempat repair. Ini menyebabkan mikrotrauma pada fisiknya, kemudian pada akhirnya akan menyebabkan respon inflamasi. Dan kemudian akan menyebabkan terpicunya ini proliferasi dan hipertrofi dari kondrosit, dan juga ada sel-sel inflamasi, dan ada rilis dari zat-zat vasoaktif. Nah, ini inflamasinya ini akan mengenai si apofisisnya, kemudian juga akan melibatkan bone marrow dan juga struktur-struktur di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya ini akan menyebabkan gambaran radiologis yang bisa kita lihat. Jadi ada widening dari fisisnya, kemudian ada edema di daerah apofisisnya, dan juga pada bone marrow dan otot atau tendon yang berdekatan dengan si apofisis tersebut. Nah, ini untuk lesi apofisis sendiri dia dibagi menjadi dua, jadi akut apophyseal avulsion. Nah, ini biasanya karena adanya kontraksi muskular. Jadi dia terjadi trauma yang cukup hebat ya. Jadi mirip-mirip kayak avulsi mungkin ya. Jadi kayak fraktur avulsi lah kalau pada dewasa. Tapi di sini pada anak-anak dia melibatkan apofisis yang belum menutup sempurna. Kemudian bisa ada apofisitis. Nah, ini karena dia responnya itu adalah inflamasi ya, inflamasi kronis, maka di sini disebutnya apofisitis. Karena dia punya mekanisme itu terjadinya bukan karena trauma sebenarnya, bukan pure karena trauma, tapi disebabkan adanya inflamasi karena dia ada mikrotrauma yang berulang. Makanya disebut sebagai apofisitis. Nah, ini untuk apophyseal injury, kalau kita pakai fotopolos, maka biasanya temuannya ini non-spesifik. Dan bisa jadi tidak konsisten, karena normal apofisis itu bisa terlihat dia masih normal pada fotopolos, atau cuma kelihatan kayak irregular sedikit, atau misalnya ada fragmentasi. Nah, yang kayak gitu-gitu kadang-kadang kita sulit tuh bedainnya. Karena kadang memang ada apofisis yang dia variannya itu dia fragmented, tapi dia tidak mengalami bukan disebabkan karena ada apofisitisnya, tapi karena memang dia apofisisnya itu variannya dia bentuknya memang fragmented. Nah, bisa juga kelihatan kayak ada fokus-fokus osteoporosis, kemudian ada sklerosisnya, atau ada pelebaran dari apofisisnya. Nah, biasanya sih apofisitis itu adalah diagnosis klinis. Jadi kadang nggak dikerjain imaging. Pokoknya kalau misalnya dia secara klinis ada apofisitis, ya udah itu cukup untuk menegakkan ada gejalanya gitu. Terus riwayatnya juga sesuai, maka itu cukup untuk menegakkan diagnosis apofisitis. Nah, perannya fotopolos di sini untuk apa? Adalah untuk eksklusi dari kelainan lainnya. Jadi apa? Untuk mengeksklusi adanya fraktur, kemudian tumor, infeksi, pada kasus-kasus yang dia secara klinis dia tanda dan gejalanya atipikal, atau yang udah diterapi segala macam tapi dia tidak kunjung membaik. Nah, ini kalau kita lihat apofisitis dengan apofisis yang normal, mirip-mirip ya mungkin. Tapi kalau kita lihat di sini, maka kita bisa lihat apofisis yang normal, dia tepinya masih tajam, rata seperti ini. Sedangkan kalau pada apofisitis, di sini kita bisa melihat bahwa dia kelihatan ada irregular. Kemudian kayak ada bagian-bagian yang lebih lusen, ada bagian yang juga mungkin sedikit lebih sklerosis ya. Dan kalau kita lihat jarak ininya, fisisnya ini, dia melebar dibandingkan dengan yang normal. Dengan USG biasanya kita melihatnya itu terutama untuk evaluasi tendon dan ligamen yang melekat di apofisis tersebut. Jadi kalau misalnya dia lagi sangat inflame, jadi lagi fase inflamasi akut, maka kita bisa melihat dia tuh kayak ada penebalan, bahkan bisa membentuk seperti pseudotumor ya, pseudomas. Nah, itu kemudian dia juga vaskularisasinya itu meningkat heterogen. Maka biasanya kita
harus cocokkan lagi dengan keterangan klinisnya. Kemudian juga mungkin bisa dengan kita mewaspadai nih kalau misalnya dia letaknya di daerah-daerah yang apofisis gitu. Jadi kayak misalnya pasien-pasien dengan osteoscletter gitu. Kalau misalnya kita lakukan USG, maka di situ kita bisa melihat gambaran tendinosis dari tendon infrapatellarnya. Jadi bisa ada penebalan, hipoekogenisitas, bisa ada peningkatan vaskularitasasi dari si tendon. Nah, ini contohnya pada Sinding Larsen Johansson. Jadi di sini tendon patellar, di sini patelanya, di sini tuberositas tibia. Nah, kalau Sinding Larsen Johansson kan dia yang di atasnya. Nah, di sini dia kelihatan dia menebal, kemudian jadi kayak ada kalsifikasinya seperti ini. Nah, untuk CT scan, maka biasanya kita bisa mengevaluasi lebih jelas pelebaran dari epifisitnya dan juga irregularitas serta fragmentasi dari fisiknya. Untuk nuklir, biasanya ini non-spesifik ya, kemudian juga jarang sih sekarang digunakan. Biasanya digunakan pada kasus-kasus yang atipikal, dan walaupun sudah di terapi konservatif, dia tidak ada perbaikan. Maka yang dilihat itu ini pada bone scan 3 fasenya, jadi ada uptake yang meningkat pada daerah apofisis, pada fase blood pool, dan juga pada fase healing. Nah, ini MRI-nya. MRI biasanya diindikasikan lagi-lagi pada kasus-kasus yang atipikal dan juga yang sudah diterapi konservatif namun tidak ada perbaikan. Bisa juga diindikasikan pada temuan-temuan yang unekivokal baik pada foto polos, USG maupun pada scintigraphy. Nah, ini biasanya digunakan adalah ini sequence-nya T1 weighted, kemudian T2 FACSAT atau STIR, dan juga bisa digunakan penggunaan kontras. Nah, ini yang dilihat apa? Yang dilihat adalah pelebaran dari apofisis, kemudian bentuk dari apofisialnya itu sendiri dia masih konserv ya, masih tetap dipertahankan walaupun ada pelebaran dari fisisnya. Kemudian bisa ada hiperintensitas pada apofisisnya itu sendiri, kemudian pada bone marrow yang berdekatan, dan juga pada struktur otot, juga tendon, ligamen, kapsul, dan bursa yang berada di periapofisial atau di dekat dari si apofisisnya. Nah, ini contohnya pada kasus dengan osteoscletter. Di sini kita bisa lihat pada T1-nya dia kelihatan ada elongasi dari si tuberositas tibianya. Kemudian di sini pada STIR-nya kita bisa melihat ada edema pada tuberositas tibianya, kemudian juga pada bone marrow tibia, dan juga ada edema sedikit di daerah tendon infrapatella yang melekat ke tuberositas tibia. Nah, ini kalau misalnya pada akromion, ada kondisi yang disebut sebagai akromial apofisiolisis. Nah, ini biasanya disebabkan karena adanya traksi repetitif, terutama pada anak-anak yang dia berolahraga dengan gerakan melempar. Ini bisa pada remaja sampai dewasa muda, jadi pada usia 15 sampai 25 tahun, dan biasanya ini dihubungkan dengan kejadian akromiale pada usia dewasa. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini apofisis dari akromialnya dia kelihatan edema, kemudian fisisnya sendiri terlihat irregular, dan juga ada edema pada pada skapulanya ya di sini. Nah, berikutnya ini little leech elbow. Nah, ini kalau dulu-dulu dibilangnya adalah fraktur avulsi dari epicondylus medialis. Tapi dengan paradigma sekarang, maka ini biasanya disebabkan karena injury berulang pada atlet yang dia melakukan gerakan melempar ke atas kepala. Jadi ada overhead throwing-nya. Nah, ini disebabkan karena adanya overload di daerah medial restraint, jadi di daerah epicondylus medial, kemudian tendon common flexor, dan juga di daerah ulnar collateral ligament. Sehingga dia menyebabkan compression overload pada
lateral articular surface, jadi pada capitulum dan radial head-nya. Kemudian juga terjadi posteromedial shear force pada permukaan artikular yang posterior, jadi pada olecranon dan triceps tendon. Jadi kalau yang dulu dibilangnya cuma medialnya aja yang kena, kalau sekarang ternyata itu menyebabkan kelainan baik di medial, lateral maupun posterior. Nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi fase-fasenya ya, kalau di fase sini yang di early cocking, kemudian yang late cocking dan akselerasi, maka ini menyebabkan medial compartment injury karena adanya tension overload. Kemudian di sini yang pas dia lempar, setelah dilempar itu deselerasi dan follow through-nya inilah yang menyebabkan posterior compartment injury. Nah ini medial epicondyle apophysitisnya, dia disebabkan karena valgus stress dan flexor forearm pull. Ini biasanya tadi yang karena cocking dan acceleration phase-nya. Nah, di sini nih kebenaran pada walaupun dikatakan 85% kasus dia fotopolosnya normal, tapi kebenaran di kasus ini nih kelihatan bahwa fotopolosnya nggak benar-benar normal nih. Ada pelebaran dari fisiknya disertai irregularitas. Nah, kemudian dikonfirmasikan dengan MRI-nya, ternyata di sini kelihatan ada bone marrow edema di perifisealnya, kemudian juga fisisnya terlihat melebar dan juga irregular. Nah, ini untuk yang olecranon apophysitis, nah ini yang tadi pada fase deceleration dan follow through, maka di sini kita bisa lihat di daerah olecranonnya, di sini ada bone marrow edema. Kemudian di sini kita juga bisa lihat adanya bone marrow edema dan juga edema pada bisa terlihat juga pada daerah kita harus melihat juga daerah ininya, daerah soft tissue sekitarnya, kemudian perlekatan tendonnya ada nggak. Nah, kalau yang di ekstremitas bawah kita masuk dulu ke pelvis. Nah ini tadi ya kita sudah lihat bersama bahwa ada di crista iliaca, sias, siai, kemudian trochanter minor, trochanter minor, tuberositas sini dan symphysis pubis. Nah ini masing-masing dia ada attachment dari otot-otot tertentu. Jadi kayak di tuberositas PCI itu adalah perlekatan dari hamstring, sehingga mekanisme injurinya ini biasanya disebabkan karena ekstensi dari hip joint atau fleksi dari lutut. Kemudian kalau di tias, maka CI ini maka perlekatannya adalah rectus femoris. Kalau di tias dia perlekatan dari sartorius dan tensor fascia lata ini biasanya disebabkan karena adanya mekanisme injurinya fleksi dan eksternal rotasi dari hip joint. Sedangkan di crista iliaca ini adalah perlekatan dari obliquus abdominalis dan di situ biasanya disebabkan karena ada injuri yang diakibatkan oleh perputaran tubuh. Nah, pada symphysis pubis di situ melekat otot-otot adduktor longus, adduktor brevis, gracilis, dan obturator extremus. Ini biasanya mekanisme injurinya disebabkan karena ada aduksi dari hip joint. Sedangkan pada greater trochanter di sini gluteus ya, medius dan minimus, kemudian gemellus inferior superior, obturator internus, piriformis, dan quadratus femoris. Maka ini disebabkan biasanya karena ada abduksi dari hip joint. Sedangkan di trochanter minornya itu adalah perlekatan dari otot iliopsoas yang biasanya mekanisme injurinya adalah fleksi dari hip joint. Nah, maka dari situ kalau kita udah tahu mekanisme injurinya, maka kita bisa memperkirakan kira-kira olahraga apa yang menyebabkan apophyseal injury pada pelvis. Jadi kalau tuberositas ICI dia seringnya pada senam dan juga sepak bola. Kalau pada CI maka dia seringnya pada fencing ya. Kemudian bisa juga pada sepak bola dan juga pada tenis. Kalau di sias dia seringnya pada tenis, senam, kemudian sepak bola dan juga bisa juga dengan fencing. Fencing nih kayak anggar ya. Kemudian kalau misalnya di symphysis pubis biasanya disebabkan karena sepak bola dan di iliac crest ini biasanya disebabkan karena sepak bola.
Nah, ini secara klinis biasanya keluhannya adalah nyeri di daerah inguinal atau di daerah hip, tergantung dari letak injurinya itu di mana. Biasanya first line treatmentnya itu adalah konservatif dulu. Kalau misalnya tidak berhasil atau memang ada avulsi yang akut dan berat atau ada distraksinya, maka baru dipertimbangkan untuk pembedahan. Nah, ini contohnya uh, avulsi dari sias ya, maka kita harus hati-hati. Ini kalau kita bandingkan dengan sebelahnya, memang di sini kelihatan ada fragmen avulsinya. Kemudian kalau kita lihat juga jaringan lunaknya di sini dia kelihatan lebih tebal. Jadi ini fatnya udah nggak kelihatan lagi. Kemudian dia kelihatan menebal. Dan di sini kayak ada strandingnya. Nah ini untuk yang kristaliakah. Nah di sini kalau kita lihat dia ada avulsinya. Kemudian di sini jadi ada gap ya, dan kelihatan ada sklerosis. Nah, kalau biasanya kita sampai ketemu ada sklerosisnya, maka itu biasanya menandakan bahwa prosesnya udah nggak baru amat, jadi udah chronic overuse. Nah, ini kalau kita lihat di sini pada foto polosnya dia subtle, kemudian dilakukan scintigraphy, dia kelihatan uptake-nya ya agak-agak naik. Pada saat dilakukan CT scan, di sini kita bisa lihat bahwa ada fragmentasi dan juga pelebaran dari fisisnya. Nah, pada saat dikonfirmasi dengan MRI, maka di sini kita menemukan adanya bone marrow edema, yang kemudian pada saat dilakukan kontras, dia kelihatan ada enhancement. Nah, ini tadi yang disebut dia bisa membentuk kayak pseudomass. Nah, ini sebenarnya adalah apofisitis dari trochanter mayor di sini. Nah, ini kalau kita lihat foto polos kanan sama kiri sebenarnya kelihatannya kayak hampir sama ya. Paling ya saplo-saplo kayak ada lebih lebar sedikit di sini visitnya dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Jadi kayak lebih berjarak apofisisnya. Nah, kemudian dilakukan USG dan pada saat USG ditemukan ini kayak ada mesnya gitu, kayak ada mes yang heterogen di sini, kemudian ada vaskularisasi di pinggirnya, maka pasiennya kemudian dikirim untuk MRI kontras. Pada saat dilakukan kontras, di sini kelihatan ternyata itu bukan mes, tapi dia ada edema dari apofisis di trochanter mayor, kemudian ada edema dari gluteusnya. Kemudian pada saat dikontras, nah ini yang kelihatan adalah edema dari gluteusnya. Jadi ini yang kelihatan sebagai pseudomas ini adalah sebenarnya apofisitisnya. Jadi apofisis yang mengalami edema dengan si gluteusnya yang mengalami edema itu, kemudian pada saat ultrasound dia terlihat seperti pseudomas. Tapi dikonfirmasi dengan MRI ternyata itu adalah apofisitis dari trochanter. Nah ini untuk Sinding Larsen Johansson, jadi dia inferior dari patellar pole avulsion. Nah ini dia di origo dari patellar tendon. Nah ini biasanya terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun. Gejalanya pasti ada nyeri, kemudian nyerinya vokal, kemudian kalau di palpasi itu kayak lebih tebal di daerah inferior dari patella. Nah, ini biasanya disebabkan karena anaknya lari atau ada manjat-manjat atau dia berlutut. Ada. Nah, ini kalau misalnya terjadi setelah adanya penutupan fisis, maka ini disebut sebagai jumpers. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada fragmentasi pada foto polos. Ya, foto polos kan kita bisa melihat ini ya. Jadi ada fragmentasi pada patellar pole-nya di sini. Pada apex dari patella ada fragmentasinya, ada penebalannya. Nah, ternyata anaknya nih kayaknya agak-agak ini ya. Jadi dia mengalami sekaligus dua apofisitis. Jadi ada Sinding Larsen Johansson-nya, dan di sini kita lihat juga ada fragmentasi dari tuberositas tibia yang itu konsisten dengan Osgood Schlatter. Nah ini tadi kalau Sinding Larsen Johansson kita USG, maka ini kelihatan ada fragmentasi dan bone marrow edema pada
apex dari patella disertai edema di bagian origo dari patellar tendon. Bisa juga ditemukan adanya edema pada daerah kopas. Nah, ini tadi di sini ada fragmentasinya, ada penebalan dari origo tendon patellanya. Nah, ini adalah tendon patella yang bagian yang masih normalnya, yang masih bisa kita ikutin serat-serat tendon. Nah, Osgood-Schlatter disease ini mungkin yang lebih familiar ya buat kita. Jadi dia adanya itu di tuberositas tibia. Jadi pada insersionya dari patellar tendon. Kalau tadi Sinding, Larsen, Johansson origonya, maka si Osgood-Schlatter ada di insersionya. Nah, ini biasanya pada usia 9-14 tahun, sekitar 4-setengahnya itu bilateral, dan biasanya terlihat pada anak-anak yang aktivitasnya itu berlari, kemudian ada cutting, ada jumping. Jadi biasanya secara klinis ini cukup jelas, jadi ada penebalan, ada nyeri tekan di daerah tuberositas tibia. Kemudian kalau misalnya dilakukan kontraksi isometrik dari musculus quadriceps, maka anaknya merasa nyeri. Nah, ini ada fragmentasi di sini, kemudian tuberositas tibianya dia elongasi, dan ada penebalan pada insersio dari tendon patella. Nah, ini kalau kita lihat dengan MRI, maka di sini kita bisa lihat edema dari tuberositas tibianya, edema pada daerah insersio tendon patellarnya, dan di sini kita juga lihat ada edema pada valvas patellanya. Nah, ini berikutnya calcaneal apophysitis atau Sever's disease. Nah, ini biasanya pada usia 5-11 tahun terkait dengan tadi lompat-lompat sama berlari. Nah, ini jadi kayaknya kalau kita lihat evidence-nya, maka kita nggak menemukan bahwa berat badan dan level aktivitas itu merupakan risk factor terhadap terjadinya si Sever's disease ini. Biasanya dia 60% dia bilateral, kemudian pada foto polos, nah ini yang bisa tricky, jadi dia bisa normal atau sklerosis. Kemudian kalau di MRI, maka kita konfirmasinya adalah edema dari calcaneal apophysisnya yang bisa dia mencapai calcaneal tubercle. Nah, ini kita lihat di sini, jadi ada nyeri di daerah tumit. Kemudian kalau kita lihat di sini pada yang kanannya, dia kelihatan ada edema nih di daerah jaringan lunak di calcaneusnya, disertai irregularitas pada fisisnya. Kemudian di sini pada yang kiri kita lihat dia lebih sklerosis. Tapi yang kanan nih dia edema, kemudian ada irregularitasnya. Ini adalah Sever's disease yang berat. Nah, ini bisa jadi dia kayak gini, jadi pada foto polos dia normal, ini memang apophysis secondary ossification center juga mengalami ya. Tapi pada saat dilakukan MRI, di sini dia ada edema, dan kemudian ada juga pelebaran. Nah, ini Iselin disease yang terjadi di basis dari metatarsal 5, apophysitis. Nah, ini kita kalau pada lokasinya itu kurang lebih, kalau pada orang dewasa di basis metatarsal 5 itu kan biasanya lokasinya untuk Jones fracture, Pseudo Jones, Dancer fracture. Nah, kalau yang pada anak-anak yang apophysis, dia fisisnya masih terbuka, maka ini adalah Iselin disease. Nah, kalau pada anak laki-laki dia biasanya muncul di usia 12 tahun baru kelihatan, kemudian kalau pada anak perempuan dia di usia 10 tahun, nah biasanya ini karena dia merupakan attachment dari peroneus brevis, jadi terkait dengan kegiatan tadi lari dan lompat. Nah, secara klinis dia ada edema, kemudian ada swelling, ada nyeri tekan, maka kadang-kadang disangkanya ini ada fraktur. Nah, kemudian kalau kita lihat ternyata pada foto polosnya yang ketemu adalah si apofisisnya itu dia bentuknya nggak sejajar lagi dengan si basis metatarsalnya, tapi dia bentuknya oblik atau menyudut. Nah, ini ada beberapa diferensial diagnosisnya. Yang pertama apofisis normal, kemudian os vesalianum, accessoriosical, stress fracture, dan juga Jones fracture.
karena lokasinya mirip-mirip. Nah, ini jadi ada nyeri di lateral. Nah, kemudian kalau kita lihat pada foto AP-nya, di sini kelihatannya baik-baik saja. Tapi pada saat kita lihat obliknya, maka di sini kita bisa melihat bahwa ada pelebaran dari si fisiknya. Dan arah dari apofisisnya itu sendiri, dia udah nggak sejajar lagi, harusnya dia sejajar seperti yang kita lihat di AP ini. Tapi di sini dia membentuk sudut. Dan ditambah lagi dengan di sini ada soft tissue swelling yang kelihatan pada jaringan lemak di sekitar apofisisnya. Maka dari sini kita bisa meningkatkan diagnosis sebagai suatu traction apophysitis dari basis metatarsalgia atau Isolin disease. Nah, ini take home points-nya. Jadi, apophyseal injury itu sering ditemukan pada anak-anak atau remaja yang aktif ya, atau juga terlibat sebagai atlet di cabang olahraga gitu. Terus biasanya kalau pada orang dewasa, mekanisme trauma yang menyebabkan strain pada orang dewasa itu bisa menyebabkan physeal injury pada anak-anak. Nah, kalau misalnya dia ada faktor repetitif trauma, repetitif mikrotrauma, tapi dia recovery-nya cukup waktunya, maka dia bisa menyebabkan inflamasi dari apofisis yang disebut sebagai apofisitis. Pada foto polos yang kita lihat adalah ini, irregularitas dan fragmentasi dari apofisisnya, kemudian juga bisa dicari adanya pelebaran fisisnya dan sklerosis. MRI itu biasanya pada kasus-kasus yang ekivokal, baik secara klinis maupun radiologis, kita harus melihat edema baik pada apofisisnya dan juga pada bone marrow dan soft tissue sekitarnya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya share untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dari semua sekalian. Ini kayaknya belum ada pertanyaan nih, Dr. Alia. Baik, terima kasih banyak Dr. Tarki atas pemaparannya. Kita jadi dapat ilmu tambahan baru nih ya dok mengenai apofisitis atau apophyseal injury, baik itu pada upper extremity maupun pada lower extremity. Baik, ini sebenarnya menarik ya dok, karena kita sebenarnya agak jarang terpapar sama kasus-kasus tulang anak sih, apalagi saya sendiri ya, kayak banyaknya kan tulang dewasa untuk menginterpretasikan tulang anak tuh, aduh kayaknya agak beda gitu sama yang kasus-kasus dewasa. Nah berarti mungkin ada tips dan trik dari dokter nggak dok untuk mengidentifikasi apofisitis, terutama untuk dari foto polos dulu ya dok ya. Apakah ini memang kita curiga apofisitis, apakah ini fraktur atau ada kelainan lainnya, itu gimana dok? Ya biasanya sih yang pertama pasti kita lihat dari posisinya ya Dr. Alia. Karena biasanya kalau apofisis itu kan dia akan terjajar tuh sama tulangnya. Pokoknya begitu dia posisinya udah mulai agak miring-miring, kemudian kayak jaraknya tuh menjauh. Kayak kalau di pelvis kan mungkin lebih gampang ya. Kita bisa lihat antara sisi yang simptomatik dengan asimptomatik. Nah, kemudian kita bisa lihat kayak apa ya, harusnya dia jarak fisiknya itu loh. Jadi harusnya kan dia kelihatannya dekat, kemudian licin gitu. Nah, tapi kalau pada apofisitis, dia biasanya jadi kayak lebih lebar, lebih irregular. Bisa juga kita melihat ada sklerosis di daerah apofisisnya, dan juga sebenarnya clue-nya yang satu lagi adalah soft tissue swelling-nya. Jadi kadang-kadang tuh salah satu clue-nya di situ. Jadi selain klinisnya juga kita lihat gambaran radiologisnya, dan kadang-kadang salah satu yang bikin clue buat kita itu adalah justru soft tissue swelling-nya gitu. Kalau misalnya kita biasanya kadang-kadang memang ada fragmentasi, tapi misalnya sumir-sumir gitu, terus kok ada soft tissue swelling, kita harus curiga itu ada sesuatu, apalagi kalau itu kan lokasinya di daerah peletakan kandung dan ligamen ya, di daerah posisinya. Betul. Tapi ya berarti utamanya kita harus tahu anatominya dulu ya dok. Kita harus tahu lokasi apofisis itu ada di mana-mana aja pada anak-anak. Dan tentunya mungkin kita juga perlu tahu usia
normalnya ya dok ya, kira-kira tuh apofisis ini menutupnya pada usia berapa, apakah dia masih normal untuk usia sekian tapi apofisisnya masih belum menutup dan ada kelainan dan lain sebagainya. Seperti tadi kan permukaannya yang normal tuh mulus, reguler ya dok ya kalau dari foto polos, tapi kalau ada cedera pada apofisisnya kita bisa lihat permukaannya tuh lebih irreguler gitu ya dok. Iya. Oke, berarti mungkin sebenarnya dari foto polos aja kita bisa mencurigai ada apofisitis, tapi tetap gold standarnya harus di MRI ya dok, harus dilihat apakah ada bone marrow-nya di mata. Bukan gold standard ya, karena biasanya ini sebenarnya adalah clinical diagnosis. Jadi biasanya imaging itu dilakukan untuk menyingkirkan bahwa benar-benar penyebab nyerinya itu cuma itu aja gitu. Jadi cuma si apofisitis itu aja, bukan yang lain. Jadi biasanya MRI itu ya confirmatory ya dokter. Jadi kalau kita misalnya gambaran foto polasnya sumir-sumir atau kita udah bilang apofisitis tapi kok ini anak di terapinya udah bener tapi nggak sembuh gitu kok. Nah itu biasanya baru yang maju ke MRI. Oke. Nah tadi sempat dokter jelaskan tentang Osgood-Schlatter ya dok. Itu mungkin salah satu jenis apofisitis yang kita sering temuin dan sering dengar gitu istilahnya. Kalau dari MRI-nya kan bisa ditemui dengan adanya edema pada bone marrow di tuberositas tibianya, edema Hofstadter di sekitarnya, dan ada elongasi. Tadi dokter sempat sebut ada elongasi dari tibial tuberosity-nya ya dok, dan fragmen tulang. Itu semua harus ditemukan atau ada edema pada tibial tuberosity dan edema fat aja bisa kita diagnosis sebagai Osgood-Schlatter dok. Karena kalau nggak salah saya sempat pernah ketemu kasus seperti itu, tapi nggak kelihatan jelas nih ada edema pada regio insersi tendon patelanya pun fragmentasi tulangnya agak susah nih ngeliatnya. Nah kira-kira itu bagaimana? Ya kalau sebenarnya kan kalau kita balikin ke definisinya dilihat itu sebenarnya edema justru di si tuberositasnya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai MRT benar-benar kita harus lihat ketemu si edema di tuberositas tibianya dengan apa? Ya kalau misalnya kita ketemu edema di Hofstadternya, di tendonnya, maka itu menguatkan diagnosis kita. Tapi kalau dari foto polos nih yang jadi tantangan yang biasa kita lihat kalau nggak ketemu fragmentasinya, maka kita harus lihat si ketebalan jaringan lunak di proyekti si tendon patelar itu. Apakah memang yang di daerah tuberositas tibia dia lebih tebal dibandingkan dengan daerah yang di proksimalnya. Biasanya sih gitu untuk screeningnya ya. Dan bisa dilihat kan kalau dari foto polos, dari ronsen pun proyeksi lateral kita bisa lihat diferensiasi antara lemak subkutis dengan proyeksi tendon di profundanya ya dok. Apakah dia ada fat stranding kah atau mulai suram tuh lemak subkutisnya atau diferensiasinya masih jelas. Mungkin seperti itu ya dok kalau dari foto polos. Iya. Oke, baik. Wah, menarik sekali dok. Ini kalau saya lihat dari chat box belum ada pertanyaan nih dok. Kayaknya lagi pada memproses. Tapi ya berarti kemungkinan sih take home point yang saya coba ambil di sini adalah pertama harus tahu dulu ya dok anatominya. Lokasi apofisis normal itu ada di mana-mana aja pada pasien anak, kapan usia menutupnya, dan sering-sering lihat foto normal gimana jarak yang normal antara apofisis dengan struktur tulang utamanya. Jadi kita bisa tahu, oh ini kayaknya nggak enak nih, permukaannya irreguler, jaraknya melebar. Itu kita bisa tahu kalau udah terbiasa ngeliat yang normalnya dulu sepertinya ya dok. Iya, benar sekali. Karena kalau pada anak nih kan memang dia agak, literally ya, bedanya tuh di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita menemukan, menemukan kasus anak, itu memang yang harus kita ketahui, salah satunya itu adalah anatomi dan development-nya. Seperti apa. Karena khasnya dia tuh di situ. Betul dokter. Oke dok, ini nggak terasa kita udah 1 jam nih dok bersama, udah mau jam 6. Iya. Jadi kemungkinan saya coba tutup aja kali ya dok ya MSG kita kali ini. Buat peserta sekalian, bagi yang masih mau bertanya, wah penutupan nih sebelum ditutup ada yang bertanya nih dok. Boleh, masih sempat bisa 1 kali dok, 1 pertanyaan. Kontralateral ya. Sebenarnya kontralateral tuh hanya kalau saya sih biasanya kalau misalnya kita benar-benar bisa melihat ya dokter ini kelihatan ada tanda-tanda apofisitis yang jelas, maka biasanya sih kontralateral itu
nggak perlu gitu. Jadi kalau misalnya dia jelas gitu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan kita ragu-ragu, terus mengintip kontralateral, ya sebenarnya itu hanya untuk memastikan ininya kan, apakah dia sama kanan kiri. Tapi sebenarnya sih kalau mau yang lebih pasti lagi ya kita tentunya maju ke pemeriksaan yang kita bisa lihat bone marrow edemanya gitu. Karena pun tadi dokter bilang sebenarnya hanya 25-50% ya dok ya kasus yang bisa terjadi bilateral ya dok. Iya, itu kan cukup sering ya dokter Alia. Jadi bisa Iya sih, ternyata dia betul-betul. eh, dikira sama kita kontralateralnya membantu, ternyata kontralateralnya dia ada juga, tapi mungkin masih subclinical atau apa, nah itu repot juga Hmm, jadinya. Nah, jadi iya. terutama untuk yang ini ya, kalau yang terjadi seperti itu adalah yang di Osgood sama di Savers ya, yang sering bilateral. Hmm, oke, oke. Tapi mungkin lebih baik kalau memang kita curiga dilanjutkan dengan Hmm. modalitas yang lebih sensitif untuk melihat jaringan lunak ya dok, seperti MRI berarti ya dok. Iya, ya terutama Oke, untuk lihat baik. bone marrow edema juga sih. Betul. Bone marrow edem dan edema jaringan lunak sekitarnya juga ya dok. Hmm. Oke, apa ada lagi nih yang mau bertanya? Terima kasih dokter penjelasannya ya. Terima kasih Kak Dini atas pertanyaannya. Oke dokter, baik. Mungkin saya coba tutup aja kali ya dok ya sesi MSG kita kali ini. Jangan lupa peserta sekalian untuk tetap join sama kita lagi di acara paling dekat sih R3D Oke. dulu ya dok. Iya, RTGD. radiologi reading room discussion itu nanti konsepnya PPDS kita akan memaparkan kasus sehari-hari yang kita temui di RSCM, tapi ini foto polos aja ya modalitasnya Hmm. bukan modalitas advance. Jadi nanti kita akan mendengarkan PPDS-nya mempresentasikan kasus-kasus dan kita akan mencoba mendiskusikan foto-foto tersebut. Itu tanggalnya tadi Bang berapa ya? 24 tanggal 24 Juni ini. Intinya setiap ada bulan purnama. Nah, kalau misalnya peserta sekalian lihat di luar, oh udah mau full moon nih, udah mulai bulan purnama. Selalu ingat RTAD. Oh, tanggal 22. Baik, tanggal Oh, 22 22. Oke. ya, 22 Juni. Biasanya jamnya juga sekitar jam segini, jam 5 sore. Oke. Nanti kita ketemu lagi di acara R3D. Baik, terima kasih banyak Dr. Tarki atas Ya, pemaparannya. sama-sama. Dan terima kasih juga peserta sekalian yang sudah ikut bersama kita dari awal hingga akhir acara. Dengan demikian, saya tutup acara pada sore hari ini. Selamat sore, sampai jumpa. Sore, terima kasih semuanya. Terima kasih, dok.